Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya teh. Saya kan suka berdandan seperti di shadow, di lipstick. Lalu sahkah wudhu saya jika masih nampak terlihat shadow atau lipstick begitu? Cukup sekian teh pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya jika ibu mau wudhu gitu ya Bu ya? Sebetulnya mau wudhu sama, mau mandi besar sama. Misalkan ibu teh dangdos gitunya Bu, pakai kosmetik, pakai lipstick, pakai bedak, pakai apa lagi itu shadow gitu ya. Itu gimana wudunya gitu. Nah, kosmetik itu di dalam wudu itu harus dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Yaitu ketika lapisan kosmetiknya ketika kita gosok-gosok itu akan rontok partikelnya Bu gitu. Adapun udah kita gosok-gosok partikelnya udah rontok, tetapi ketika kita udah dibersihkan masih ada bersisa. Masih ada bersisa asarnya ataupun tapaknya welah gitu menurut orang mah. Nah, maka itu tidak apa-apa. Jadi kalau bagi perempuan yang suka dangdan gitu ya Bu, kayak saya gitu, misalkan saya suka berdandan. Sebetulnya kalau mau wudhu cukup agak repot juga gitu. Karena itu wajib Bu, hukumnya harus dibersihkan. Karena misalkan contoh begini, di dalam kitab keterangan ada di dalam kitab Kasyifatus Saja bahwa syaratnya wudhu dan syaratnya habis itu kan ada 10. Nah, yang keempat itu dikatakan warobiu, yang keempatnya itu iltiqou, itu harus bersih amma yamna'u, dari perkara apapun yang mencegah husulal ma'i ilal basyrati, akan datangnya air kepada kulit. Dan juga yang kelimanya wal khamisu alla yakuna 'alal udhi ma yughayyirul ma'a, tidak boleh ada yang merubahkan kepada anggota wudu kita, jadi berubahnya air, berubah kepada anggota wudu kita. Juga kalau di dalam kitab Fathul Alam pada juz 1 di sini dikatakan ada mulhaili fala yasihu, maka kita tidak sah apa al wudu ma'a wujudi hailin. Ketika ada apa itu penghalang, aijirmun, teges najirin yamna'u, yang menyegah husulal ma'i, datang nacai ilal hadoi kepada anggota kita. Jadi ada keterangannya, misalkan saya bawa di dalam keterangan kitab Kasyifatus Saja yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau di dalam syaratnya wudhu disyaratkan tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit kita. Ya apapun itu, contoh di dalam muka kita, karena kalau misalkan, tapi itu tergantung make upnya juga ya Bu ya. Kalau misalkan hanya sebatas pakai pelembab aja gitu ya, kalau pelembab aja nggak apa-apa, nggak perlu dikosok-kosok juga. Kalau misalkan sekarang saya pakai lipstick gitu ya, sekarang saya pakai lipstick misalkan, terus saya pakai di mata teh Bu, pakai eyeliner misalkan gitu. Nah, tetapi ketika saya mau berwudu, saya nggak ngosok-ngosok dulu bibir saya nggak ngosok-ngosok dulu mata saya misalkan pakai eyeshadow, pakai eyeliner misalkan, apalagi kalau pakai maskara gitu, langsung aja wudu, itu nggak sah Bu wudunya. Kalau seperti itu memang cukup agak merepotkan juga kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi kalau misalkan saya beberangkatan ya Bu, kalau saya beberangkatan kemana aja, udah kebayang nih saya sholat tuh akan nggak mungkin saya sholat di rumah misalkan, karena beberangkatan keluar kota yang jauh gitu. Maka dibiasakan bagi ibu-ibu itu selalu yang suka dangdos, yang suka dangdan gitu ya Bu ya, maka biasakan membawa sabun pencuci muka gitu. Jadi biar kita merasa yakin bahwa lipstick kitanya udah hilang, eyeshadow di mata kita udah hilang gitu. Jadi kalau misalkan ibu wudu, setelah ibu tuh dangdan gitunya, ibu tuh jalan ujung-ujung gue wudu, udah beres wudu teh lipstiknya masih kelihatan, shadownya masih kelihatan, itu teh udah sah Bu wudunya gitu.
gitu ya, karena itu apa, ada yang menghalangi yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, karena ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit kita, seperti itu. Jadi kalau ibu dangdan, kalau ibu dangdos gitu ya Bu ya, udah dikosok-kosok tuh sama tangan kita pakai sabun, tetapi udah kita kosok-kosok di bibir kita masih ada sedikit bekas merah gitu ya. Apalagi kalau eyeliner itu agak susah, udah kosok-kosok, kalau pengalaman saya udah dikosok-kosok tapi masih ada sedikit sisa-sisanya begitu. Dan di bibir kita juga ada sedikit ada merah-merahnya. Maka kalau itu gimana? Kalau itu nggak apa-apa Bu, kalau itu mah disebutnya asar. Jadi apa ya, bekasnya lah, tapaknya lah gitu, cek orang Sunda mah. Nah itu mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi bukan berarti kita dangdan lalu kita mau berwudu langsung aja kita wudu tanpa kita menggosok-gosokkan dulu begitu. Nah, kalau gitu mah nggak sah wudunya ya. Sekali lagi bagi ibu-ibu yang suka dangdan, yang di lipstick, yang di shadow, apalagi kalau misalkan dangdanannya kayak pengantin tuh kan tebal banget ya Bu, wah itu mah udah langsung wudu gitu, udah itu mah gak sah gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas pelembab aja, pakai lipstick juga sedikit, tanpa pakai sabun juga kan mudah gitu ya, dikosok-kosok dikit pakai tangan kita tanpa pakai sabun ya udah kan hilang gitu. Tapi kalau pakai sabun mah bagi wanita yang yang dandannya agak tebal gitu ya, riasannya agak tebal, nah baru itu harus memakai dulu sabun, karena kalau begitu nanti dikhawatirkan tidak sah wudunya gitu ya. Banyak keterangannya Bu gitu, yang barusan saya baca di dalam kitab Kasyifatus saja. Kalau ini dalam kitab Fathul Alam pada juz 1 pada Shahifah 194. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.